Untuk mendapatkan kursi kepemimpinan keluarga Shirley, Juan harus memenuhi wasiat kakeknya, yaitu menikahi seorang wanita yang pernah menolong kakeknya dulu. Butuh 4 bulan bagi Juan untuk menemukan Laura, wanita yang disebut kakeknya sebagai malaikat. Namun, dibandingkan dengan malaikat, Laura lebih mirip seperti iblis. Karena wanita itu sangat barbar dan mata duitan. Mampukah Juan yang terkenal kejam membangun rumah tangga yang baik dengan Laura yang barbar? Dua orang pria dengan balutan pakaian serba hitam, menyeret seorang pria parubaya yang terlihat kacau dengan tubuh penuh luka. Bahkan wajah pria itu hampir tak bisa dikenali lagi akibat puluhan pukulan yang didapatkannya. Mereka memasuki sebuah ruangan yang begitu luas. Lantai berwarna putih seketika ternoda oleh darah dari pria yang diseret. Di ruangan itu, terdapat puluhan pria lainnya yang berdiri dengan posisi melingkari. Di tengah-tengah, terdapat sosok yang paling mencolok, sedang duduk di sebuah sofa single, dengan seorang lainnya, berdiri gagah di belakangnya. Mario, pria yang diseret oleh dua orang, dilempar hingga tersungkur di bawah kaki Juan, orang yang sedang duduk di sofa. Juan menatap Mario dengan kedua mata elangnya yang tajam. Siku kanannya bertumpu di pinggiran sofa, sembari menyangga pipinya. Sedangkan tangan kirinya diletakkan di pinggir sofa, dengan jari-jari yang bergerak, mengetuk-ngetuk sofa. "Apa ada yang ingin kau tanyakan?" tanya Juan. Tuan Shirley, tolong percaya pada saya. Saya tidak pernah melakukan pengkhianatan. Saya sudah bekerja pada Shirley selama 15 tahun. Mana mungkin seseorang yang sudah mengabdi selama itu melakukan pengkhianatan? Ekspresi wajah Juan tidak berubah. Malah aneh, jika orang yang sudah mengabdi selama 15 tahun hanya diam saja dan bersabar. Tapi, Hans telah bersama dengan Anda lebih lama dari saya. Bukannya Anda harus mencurigainya juga? Juan melirik Hans, asisten pribadi, sekaligus tangan kanannya yang sedang berdiri di belakangnya. Hans memandang datar ke arah Mario. Apa kau sedang menyamakan dirimu dengan Hans? Tanya Juan. Tentu saja, tidak. Saya jauh lebih baik darinya, dan juga lebih berpengalaman. Bagaimana menurutmu, Hans? Juan bertanya pada Hans. Dia membicarakan omong kosong, balas Hans. Bocah bau kencur, tutup mulutmu. Aku bisa meledakkan kepalamu dalam sekali serangan. Mario berteriak. Apa kau bisa membuktikan perkataanmu? Mario menatap Juan. Ya. Kau bilang, bisa meledakkan kepala Hans dalam sekali serangan, bukan? Juan mengangkat tangannya, memberi isyarat pada Hans, kalau begitu, bagaimana jika kau membuktikannya? Hans berjalan mendekati Mario. Melihat pentolan grup datang kepadanya, Mario hendak kabur. Namun Hans lebih dulu menarik pakaiannya, kemudian melemparnya ke arah pilar raksasa yang menyangga bangunan. Wah! Mario berteriak kuat saat merasakan tubuhnya remuk dalam satu lemparan. Ia terjatuh ke lantai dengan tubuh bergetar. Itu cukup. Juan kembali memberi Hans isyarat. Pria itu langsung menyeret Mario dan membuatnya berlutut di depan Juan.
Hans menahan kedua tangan Mario di belakang punggungnya. Aku terlalu banyak mendengarkan omong kosong hari ini. Mario Derek, aku akan memberimu kesempatan. Juan mengambil sebuah cerutu yang telah dipotong oleh bawahannya. Jika kau berkata jujur, rasa sakitmu akan berkurang. Aku akan berbaik hati mengirimmu ke neraka dengan cepat. Mendengar itu, Mario merasa tersulut. Apa yang baru saja kau katakan, dasar bocah bau kencur? Kau pikir dirimu begitu hebat? Juan menghembuskan asap cerutu ke udara. Jadi, kemana kau menjual informasi yang dicuri? Dan berapa banyak yang kau dapatkan? Apa kau mengabaikanku? Aku tidak punya banyak waktu, ayo selesaikan dengan cepat. Mario menggertakkan giginya. Jangan lupa, sampai saat ini, kau belum menjadi seorang pemimpin. Kau harus ingat, kalau wasiat dari Jordan belum dipenuhi, maka kursi pemimpin Shirley tak akan pernah jatuh ke tanganmu. Mario terpental setelah Juan memberikan sebuah tendangan. Mario memegangi dagunya yang bergeser ke kanan karena tendangan Juan. Nampaknya aku terlalu baik padamu. Juan mendekati Mario, ia menginjak leher pria itu dengan kuat. Berani sekali kau menyebut nama mendiang kakekku dengan kurang ajar. Memangnya kenapa, Pada akhirnya, kau hanya cucu, kesayangan yang manja, kau tidak akan, pernah menjadi pemimpin. Juan memperkuat injakannya, membuat Mario semakin kesakitan. Setelah beberapa saat, Hans mendekat. Tuan Shirley, dia sudah mati. Aku tahu. Juan melepaskan leher Mario. Pria itu telah tewas dengan kedua mata terbuka lebar dan mulut menganga. Apa perintah Anda selanjutnya? Tanya Hans. Pengasteris al kepalanya, lalu berikan kepada pamanku. Pastikan kau mengurusnya dengan baik, hadiah ini harus terlihat cantik, hingga membuat istri baru paman terkesima. Saya mengerti. Juan berjalan ke arah balkon. Ia menghisap cerutunya, sembari melihat pemandangan kota New York yang terlihat sibuk meski dari kejauhan. Berapa kali pun ia berusaha untuk melupakan perkataan Mario tentang kakek dan posisinya, ia gagal. Pada akhirnya, ini adalah sebuah beban besar baginya. Keluarga Shirley adalah keluarga pemimpin kelompok mafia kelas atas yang telah berdiri selama 8 generasi. Kakek Juan, Jordan Shirley dijuluki pemimpin terbaik yang pernah dimiliki Shirley, karena dirinya berhasil menundukkan banyak kelompok mafia besar lainnya dalam waktu singkat. Sejak kecil, Juan diperlakukan berbeda dengan anggota keluarga yang lain. Jordan begitu menyayanginya, bahkan memanjakannya, padahal hal seperti itu sangat aneh untuk keluarga dengan latar belakang mengerikan. Melihat Juan diperlakukan seperti seorang pangeran di saat anggota keluarga lain, termasuk ayah Juan sendiri diperlakukan seperti sampah, semua orang jadi membenci Juan. Saat Jordan menuliskan nama pewaris kelompok adalah Juan, ayah Juan langsung berusaha menghabisi putranya sendiri dengan memberikan racun mematikan. Namun, senjata itu memakan tuannya sendiri. Ayah Juan meninggal setelah meneguk racun itu. Semua orang langsung tahu bahwa pelakunya adalah Jordan. Setelah kematian ayah Juan, seluruh anggota keluarga berencana untuk menghabisi Jordan. Sekali lagi, hal tersebut diketahui oleh Jordan.
Ia marah besar dan mencabut nama Shirley dari semua orang, kecuali Juan. Mereka diusir dari Shirley dan mulai membentuk kelompok mereka sendiri. Sampai akhirnya, 4 bulan yang lalu, Jordan menghembuskan nafas terakhirnya karena sakit. Ia meninggalkan surat wasiat untuk Juan. Jordan ingin agar Juan menikah dengan seorang wanita yang dulu pernah menolong Jordan dari orang-orang yang mengejarnya. Sayangnya, Jordan sendiri tak tahu identitasnya, ia hanya menyebutkan Laura sebagai nama wanita itu. Karena itulah, selama 4 bulan ini, Juan terus menggerakkan bawahannya untuk mencari informasi dan keberadaan Laura. Jika ia tidak bisa menikahi Laura, maka kursi kepemimpinan Shirley tak akan bisa didapatkannya. Tuan Shirley. Hans mendekati Juan. Ia berbisik, mereka menemukannya. Juan mematikan cerutu. Ia merapikan jas yang dikenakannya. Kau bisa memastikan, kali ini tidak ada kesalahan lagi? Iya, Tuan. Ayo temui dia. Di sebuah gang kecil dan gelap, Laura tengah menghitung uang yang ia dapatkan dari pekerjaannya. Kenapa gajiku makin sedikit, sih? Apa pemiliknya memang pelit sekali? Kalau begini, aku harus tidur di jalanan lagi, gerutu Laura. Tuh. Tolong, lepaskan aku. Laura menatap ke depan. Beberapa meter dari tempatnya berdiri, ia melihat seorang wanita dengan pakaian kantoran sedang dikerumuni oleh beberapa orang pria. Mereka nampak memojokkan wanita itu ke dinding gang. Hal seperti ini adalah hal wajar yang biasa terjadi di tempat ini. Jika seorang wanita, cantik, dengan pakaian bagus, melewati gang kecil yang gelap, akan muncul para pengganggu seperti ini. Apa dia memang sengaja lewat kemari atau apa? Padahal aku sudah menaruh tulisan, jangan masuk di depan gang. Laura memasukkan uangnya ke dalam saku celana. Hoi! Laura berteriak ke arah mereka. Para pria dan wanita itu menatap ke arah Laura yang mendekat tanpa rasa takut. Kalian mengganggu orang lagi. Bukannya aku sudah mengatakan kepada kalian, kalau itu tidak keren. Hah, wanita jelek ini lagi. Apa? Laura tersinggung. Hei, siapa yang kau panggil jelek, sialan? Tentu saja kau. Para pria itu mendekati Laura. Perbandingan tubuh mereka sangat kentara. Laura seakan seekor anak tikus yang dikelilingi anjing dewasa. Gel, dengar. Seseorang merangkul bahu Laura, sebaiknya kau tidak ikut campur urusan kami, atau kau akan menyesal. Kenapa aku harus menyesal? Tanya Laura. Hahaha. Kau sungguh berani, ya. Dengan tubuh kecil ini dan wajah ini. Seseorang menarik dagu Laura. Hei, kau cantik juga, ya. Ya, setelah dilihat lagi, dia cukup cantik. Bagaimana jika kau bersenang-senang dengan kami? Laura tersenyum miring. Maaf, tapi seleraku bukan orang jelek seperti kalian. Apa kau bilang? Seseorang mengangkat tangannya, hendak menamparkan Laura, namun dengan mudah Laura menahannya, lalu meninju ulu hati orang itu dengan kuat. Kuah! Yang ditinju langsung tumbang sambil memegangi ulu hatinya. Jal asteris eng ini.
Para pria lain langsung menyerang Laura. Sekali lagi, dengan mudah Laura menghindari seluruh serangan dan membalas mereka. Semua orang tumbang dalam waktu singkat, sementara Laura masih baik-baik saja. Jangan merengek. Aku sudah tekankan pada kalian, kalau aku akan menghajar kalian, jika melihat kalian mengganggu pengguna jalan lagi. Laura berjalan mendekati wanita yang masih diam di sana dengan wajah takjub. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Laura. "Iya, aku baik-baik saja. Terima kasih banyak. Apa kau tidak lihat papan dengan tulisan, 'Jangan masuk,' di luar sana?" "Aku melihatnya, tapi aku berpikir itu hanya candaan. Lain kali, kau harus berhati-hati." Banyak lelaki jelek dan mata keranjang berkeliaran di malam hari. "Iya, terima kasih." Wanita itu hendak berbalik dan pergi, kemudian Laura menahannya. "Hei, apa kau akan pergi tanpa memberiku sesuatu?" tanya Laura. "Iya." Wanita itu heran. "Aku, kan, sudah menolongmu. Apa kau tidak akan memberikanku sesuatu sebagai gantinya?" "Oh, baiklah." Wanita itu merogoh tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Ini dia." Terima kasih." Laura menerima uang dan membiarkan wanita itu pergi. Laura menghitung uang, saat menyadari jumlahnya kurang dari $10, Laura langsung menghela nafas. Dasar wanita pelit. Nampaknya ada kekacauan di sini, ya? Laura menoleh ke asal suara. Di mulut gang, Juan sedang berdiri, menatap Laura dengan datar. "Siapa kau?" tanya Laura. Juan tidak menjawab. Sebaliknya, Juan tertarik dengan para pria yang tergeletak tak berdaya di bawah kaki Laura. "Aku tidak akan berbasa-basi." Juan mendekati Laura, ia menarik tangan kanan Laura dan memberi kecupan di punggung tangan wanita itu. "Laura Alexa, jadilah istriku." "Tidak mau." "Kenapa?" "Sialan, apakah kau gila? Kita bahkan tidak saling mengenal, lalu tiba-tiba saja kau memintaku jadi istrimu?" Laura menghela nafas. Kemudian ia menyadari sesuatu. "Hei, tunggu sebentar, dari mana kau tahu namaku? Apakah itu penting?" tanya Juan. "Tentu saja, itu penting." Laura menarik kerah pakaian Juan. "Katakan padaku, apakah si Butch Asteris dengan Elios yang memberitahumu?" "Siapa Elios? Sekarang kau pura-pura tidak tahu." "Butch Asteris dengan itu selalu menganggukku, padahal aku hanya menendang pantatnya sekali." "Aku sungguh tidak mengerti apa yang kau katakan." Juan mengeluarkan kartu namanya. "Juan Shirley." Laura terdiam sejenak setelah membaca nama itu. Perasaan familiar memasukinya. "Apa ya? Rasanya aku pernah mendengar nama Shirley di suatu tempat." "Aku." "STT, tunggu sebentar." Laura menempelkan jari telunjuknya di bibir Juan, "Biarkan aku memikirkannya sendiri." Setelah beberapa saat, Laura menemukan jawabannya. Ia terkejut dan menatap Juan dengan mulut terbuka kecil. Juan mengangguk. "Iya, aku adalah." "Kau anak pemilik toko kelontong di pertigaan sana, kan?" "Hah. Sayang sekali, tapi aku tidak mau menikah dengan orang miskin."
Ibuku menyuruhku untuk mencari pria kaya dan hidup bahagia. Laura menepuk bahu Juan, jadi pergilah, orang miskin. Juan yang lelah dengan ini memberi isyarat pada Hans yang sedari tadi hanya memperhatikan. Hans berjalan mendekati Laura, kemudian menarik lengan Laura. Hei! Hei, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Pekik Laura. Tolong ikutlah dengan tenang, ujar Hans. Hah! Laura mengepalkan tangannya, lalu melayangkan tinju ke wajah Hans, yang dengan mudah ditahan oleh pria itu. Hans mengangkat Laura, meletakkannya di atas bahu seperti sedang membawa karung beras. Bach asteris ngan ini, cepat lepaskan aku. Turunkan aku. Laura memukul-mukul punggung Hans dengan kuat, namun Hans tak mempedulikannya. Hans melempar Laura ke dalam mobil. Di sana, Juan sudah duduk sambil menatap layar tablet yang menampilkan informasi mengenai Laura. Bung, ayolah. Apa kau sadar sedang melakukan apa? Ini penculikan, ujar Laura. Laura Alexa, tanggal lahir tanggal 30 Februari tahun 1994, nama ibu Mary Alexa, meninggal 10 tahun yang lalu karena kanker. Ayahmu, Bruno Alexa melarikan diri dengan wanita lain. Kau keluar dari sekolah 12 tahun yang lalu, untuk merawat ibumu. Kau melakukan segala pekerjaan, bahkan pernah mencuri. Orang-orang di sekitar tempat ini mengenalmu sebagai kucing liar, karena sering berkeliaran dan tidak segan-segan menunjukkan cakar jika ada yang mengganggu. Dulu kawasan ini dikenal sebagai ladangnya preman, namun setelah kau menetap di sini, kau menghajar semua preman, sehingga sebagian dari mereka memutuskan pindah. Salah satunya adalah Elios Roger, yang saat ini telah jadi bawahan mafia. Laura mengaga saat Juan menyebutkan riwayat hidupnya dengan tepat. Bagaimana bisa kau? Saat kakekku menceritakan tentangmu, kupikir kau adalah wanita lemah lembut. Rupanya aku salah mengira kucing liar sebagai anjing penurut. Hei, siapa kau sebenarnya? Juan meletakkan tabletnya. Juan Shirley. Aku yakin kau pernah mendengar namaku sebelumnya. Dan aku bukan anak dari pemilik toko kelontong. Lalu, siapa kau? Laura menatap Juan dengan lekat, ia mencoba mengira siapa Juan sebenarnya. Sial, jangan bilang. Laura langsung berhati-hati. Keluarga Shirley yang itu? Mafia? Pengetahuanmu bagus. Sungguh. Kau sungguh Shirley yang itu? Pikiran Laura dipenuhi berbagai macam hal. Kenapa seorang Shirley yang terkenal sebagai keluarga kejam, tiba-tiba datang menemuinya? Jangan berpikir macam-macam, ujar Juan. Bagaimana bisa aku tidak berpikir macam-macam, saat ada orang berbahaya di depanku? Bagiku, kau lebih berbahaya dari siapapun. Jangan bercanda. Kakekku. Kenapa tiba-tiba membicarakan kakek? Juan menatap Laura. Bisakah aku bicara? Ya, silahkan. Kakekku mengatakan, kalau kau pernah menolongnya. Kakekmu? Aku. Laura mencoba mengingat sesuatu. Aku tidak bisa mengingat. Seorang pria yang dikejar orang-orang bersenjata dalam gang. Oh, aku ingat. Saat itu, aku kebetulan lewat setelah dipecat dari pekerjaanku karena fitnah dari rekan kerjaku. Lalu aku melihat seorang pria tua yang memakai pakaian bagus dikejar 5 orang. 6 orang? Entahlah, aku lupa. Karena aku kesal, aku menghajar mereka semua, dan membantu pria tua itu mencari taksi. Jadi kau benar Laura. Jadi itu kau? Apa? Juan terkejut saat Laura meninggikan suara dan menarik kerah pakaiannya sekali lagi. Jadi kau orangnya,
yang meninggalkan pria tua malang itu sendirian? Aku sudah bersumpah padanya, kalau aku menemukan keluarga yang menelantarkannya, aku akan menghajarnya. Aku tidak menelantarkannya. Saat itu aku kehilangan jejaknya dan aku tidak peduli. Akan kuhabisi kau hari ini. Laura bersiap melayangkan tinjunya. Namun ia langsung berhenti saat sesuatu mengarah kepadanya. Itu adalah Hans, yang sedang membidiknya dengan pistol. Tenangkan dirimu, ujar Juan. Cih. Laura melepaskan Juan, ia menggeser pantatnya, duduk menjauhi Juan. Ia menyandarkan punggungnya dan melipat kedua tangannya. Hans kembali ke posisinya semula, duduk dengan wajah datar, menatap lurus ke depan tanpa mengemudi. Kakekku sangat berterima kasih setelah kau menolongnya. Tapi setelah hari itu, kesehatannya memburuk, sehingga ia tidak bisa bertahan lama, ujar Juan. Laura tak tahu harus bereaksi apa. Jadi, maksudmu? Dia sudah meninggal? Ya. Dia meninggalkan surat wasiat untukku. Isinya adalah, aku harus menikahimu untuk menjadi pemimpin dari Shirley. Aku tidak mengerti, kenapa aku? Aku juga tidak mengerti kenapa kakek memilih wanita barbar sepertimu. Juan mengambil cerutu dari saku pintu mobil. Aku menghabiskan 4 bulan hanya untuk mencari keberadaanmu. Aku harap, kau bisa bekerja sama dengan baik. Baiklah, tunggu sebentar, kawan. Ini terlalu cepat. Laura diserang perasaan gelisah. Kepalanya jadi pusing karena hal ini. Padahal dia hanya berniat membantu seorang kakek, tapi kenapa dia malah dijadikan bahan wasiat? Kau tidak perlu khawatir untuk kehidupanmu seterusnya. Jika kau jadi istriku, maka kau bisa menikmati apapun yang kau mau. Aku bisa memberimu uang sebanyak yang kau mau, kau bisa hidup bersantai dalam sisa hidupmu. Kita tidak saling mengenal. Kita bisa saling mengenal nanti. Aku tidak bisa menikah dengan seseorang yang tidak aku cintai. Jangan bohong. Aku tahu, yang kau inginkan bukan cinta, tapi uang. Wow, kau memiliki kemampuan menyelidiki yang baik. Tentu saja. Tapi, tetap saja, aku tidak bisa melakukannya. Laura membuka pintu mobil. Namun Juan langsung menutup kembali pintu dengan cepat. Posisi mereka sangat dekat. Laura ada di depan pintu, dan Juan tepat di belakang punggungnya, tubuh mereka saling menempel. Kau tidak bisa menolaknya dengan mudah. Aku akan memberimu waktu untuk berpikir, ujar Juan. Baiklah, tapi sebelum itu. Laura menghantam perut Juan dengan sikunya, membuat pria yang tidak menyangka dengan serangan itu langsung menjauhinya. Laura mengambil dompet Juan yang ada di saku pria itu dengan sangat cepat, lalu mengambil seluruh uang tunai yang ada di sana. Aku akan menganggap ini sebagai permintaan maaf atas aksi penculikan. Laura keluar dari mobil. Sebelum ia menutup pintu, Laura kembali bicara. Oh iya, soal tawaran pernikahan itu, sepertinya sangat sulit bagiku. Jadi, carilah wanita lain. Dah, tampan. Laura membanting pintu dengan kuat. Juan masih memegangi perutnya dengan ekspresi terkejut. Bahkan Hans yang biasanya enggan menunjukkan ekspresi apapun juga terkejut saat melihat pemandangan itu. Tuan Shirley. Hans, apa punggungmu baik-baik saja? Tadi dipukuli oleh Laura. Hans tidak bisa memungkirinya, kalau pukulan dari Laura mampu membuatnya merasakan sakit. Saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Anda? Aku juga baik. Jika aku tidak terlatih, aku pasti sudah pingsan. Juan tersenyum kecil, rupanya aku menemukan sesuatu yang menarik.